Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada siswa ibu yang membuka slide ibu ini. Materi pada hari ini ibu akan menjelaskan materi yang pertemuan pertama, yaitu tentang rumah tik, sehingga ibu jelaskan terlebih dahulu sebelum masuk materi yang kedua. Sebelum masuk materi yang kedua, ibu akan menjelaskan rumah tik ini seperti apa. Ya, rumah tik ini akan kita pelajari selama semester 1 dan semester 2. Terdiri dari TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, menyangkut keterangannya menyangkut tentang perangkat keras, perangkat lunak. Ya, ada praktikal lintas bidang yang akan kita pelajari. SK yaitu sistem komputer. Ya, sebentar. Kemudian JKI itu tentang jaringan komputer atau internet. Kemudian kita akan belajar tentang AD yaitu analisis data. Kemudian AP algoritma dan pemrograman. Kemudian DSI yaitu dampak sosial informatika. PLB praktikal lintas bidang ini. Kemudian BK berpikir komputasional. Nah, di rumah tik inilah selama pelajaran informatika semester 1 dan semester 2. Kemudian mungkin siswa ibu sudah mencatat catatan ini, penjelasan semuanya sudah ada. Semua poin-poin ini akan ibu jelaskan sesuai dengan waktu per waktu. Jadi secara mengglobal, poin dari 1, 2, 3 dan 4, 5 ini akan ibu jelaskan sesuai dengan materi per minggu selama kita daring ya. Nah, di sini di dalam informatika ini ada namanya unplugged dan plugged ya. Kalau unplugged ini yaitu Computer Science Unplugged atau CS Unplugged adalah cara mengajarkan ilmu komputer tanpa komputer. Jadi, kalau unplugged ini cara mempelajari komputer tanpa menggunakan alat komputer. Sedangkan plugged kebalikan dari unplugged, yaitu Computer Science Plugged, yaitu mengajarkan ilmu komputer dengan menggunakan alat komputer. Jadi selama belajar informatika kita menggunakan dua kata ini, unplugged dan plugged. Unplugged ini pelajaran informatika yang tidak menggunakan komputer. Kalau plugged pelajaran informatika yang menggunakan komputer. Nah, kalau tidak menggunakan komputer ini ya misalnya teori di kelas atau daring kita. Kalau yang menggunakan komputer namanya plugged, praktek dengan menggunakan komputer.
Nah, ini penjelasan secara singkat tentang rumah tik. Ibu ulangi lagi. Nah, rumah tik inilah pelajaran kita selama semester 1, semester 2. Ya. Dari TIK sampai ke BK ini akan Ibu jelaskan selama semester 1 dan semester 2. Kemudian materi pertemuan kedua ini yaitu bab 1 ya. Bab 1 ini tentang informatika dan keterampilan juri. Ya. Rumah tik tadi bab 1-nya pelajaran kita adalah penjelasan informatika dan keterampilan generik atau keterampilan umum. Next, sebelum memasuki materi ke inti, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran informatika. Setelah mempelajari bab ini, kalian mampu berkolaborasi dalam tim dan mengkomunikasikan hasilnya dengan komunikasi. Jadi bab 1 ini tujuannya adalah kalian membuat suatu tim, berkolaborasi, mengkomunikasikan hasil dari pelajaran ini. Ya, bisa jadi berdiskusi. Nah, hasilnya efektif apa efisien? Itu tujuan pembelajaran dari pelajaran informatika. Sebelum kita membentuk suatu tim, Ibu jelaskan dulu informatika itu apa. Ya, mungkin pertanyaan di dalam benak kalian masing-masing, apa sih informatika untuk sekolah menengah atas? Apakah SD sampai SMP? Nah, ya, informatika ini khusus untuk sekolah penggerak dari mulai SD, SMP, SMA, dan SMK. Lanjut. Informatika merupakan disiplin ilmu komputer yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Maksudnya, informatika ini apapun kegiatan kita yang menyangkut data dan informasi, kalau sudah menggunakan komputer, itu sudah merupakan informatika. Contoh, kalian video call dengan teman-teman kalian, itu sudah merupakan informatika. Kalian berbelanja ke minimarket, beli suatu barang, kemudian pergi ke tellernya, membayar, ada alat untuk memasukkan angka di dalam mesin tersebut, namanya informatika. Kalian menelepon kedua orang tua kalian atau saudara-saudara kalian menggunakan Android, itu juga merupakan informatika. Kalian menyimpan data tugas yang diberikan oleh guru dan disimpan ke dalam Android dan juga komputer, itu juga merupakan informatika. Jadi secara tidak langsung apa yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari sudah merupakan informatika. Jadi informatika ini umum ya. Apapun kegiatan kalian, kalau sudah menggunakan perangkat kelas, perangkat lunak dalam sebuah TIK, sudah merupakan informatika. Paham ya? Yang kedua, di sini dikatakan di atas ini adalah informatika merupakan disiplin ilmu komputer yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Sekarang pertanyaannya, komputasi itu apa sih? Komputasi adalah
Nah, ini penjelasannya. Ya. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Contoh, kalian menghitung pelajaran matematika menggunakan kalkulator atau komputer Excel sudah merupakan komputasi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer dan memecahkan masalah sains itu sudah merupakan komputasi. Jadi misal kalian ada belajar matematika, kalian mencari jawabannya di Google, di internet, sudah merupakan kata-kata komputasi. Jadi, informatika yang berbasis dengan komputasi, ya informatika yang berbasis dengan komputer sudah merupakan suatu komputasi. Secara tidak sadar, apa yang kita lakukan? Ya, pertama, e-learning, ya contoh informatika dalam kehidupan sehari-hari, e-learning, e-banking, e-commerce. Kemudian yang kedua ada sistem layanan mahasiswa, ketiga video call, yang keempat booking online, yang kelima transaction processing system, dan yang terakhir enam enterprise resource planning. Ini adalah contoh informatika dalam kehidupan sehari-hari. Pasti dalam pertanyaan ada pertanyaan itu sesuai itu. Apa sih poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini? Mungkin kalau belum ada yang tahu. Jadi tugas kalian nanti ada tugas kalian. Nah, sebelum Ibu menjelaskan contoh informatika dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus lebih tahu ini. Landasan berpikir informatika. Apa landasannya? Landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional. Ya, seperti komputasi tadi ya, berbasis komputer. Jadi, landasan berpikir untuk belajar informatika berbasiskan komputer. Berpikir komputasional merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan mengarang. Jadi anak ibu, secara garis besarnya informatika ini merupakan berpikir komputasional atau berpikir secara komputerisasi dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan menyala. Secara tidak langsung kalian sudah mempraktikkan ini semua. Ya, contoh. Kalian ada tugas dari guru, suruh mengetik di Word atau di Excel, menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, dan berpikir secara menalar, itu merupakan berpikir komputasional. Ya. Kemudian, siswa yang belajar informatika akan mendalami bagaimana suatu sistem komputasional berfungsi, baik yang mengandung komputer maupun tidak. Nah, landasan berpikir informatika itu secara garis besarnya adalah berpikir secara nalar, berpikir secara komputasional dengan menggunakan komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak. Nah, tujuan dari pelajaran ini adalah kalian harus mengetahui dulu informatika dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia ya. Informatika di era industri 4.0 ya. 4.0 ini zaman sekarang ya. Saat ini manusia hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0. Zaman sekarang kehidupan manusia disebut dengan industri 4.0.
Dalam industri ini banyak hal dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Siswa ibu sudah merasakan hal ini enggak? Ya. Ini adalah zaman sekarang, industri 4.0. Kemana-mana kalian bawa Android. Ya. Coba kalau HP-nya tinggal di rumah, wanti-wanti dijemput HP-nya. Ya. Zaman sekarang kalau tidak punya Android tidak merasa nyaman. Yakin itu. Jadi zaman sekarang dikatakan dengan industri 4.0, yang dimana yang dilakukan manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer. Ada tugas dari guru pakai Android, tanda sama Mbah Google, itu sudah merupakan industri 4. Ya. Nah, yang bagian masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0 karena hidup di dunia fisik sekaligus di dunia maya. Kalian hidup di dunia fisik artinya hidup di dunia nyata dan juga hidup di dunia maya. Contoh, kalian ada teman sebelah kiri, sebelah kanan. Tetapi kalian sibuk dengan handphone kalian masing-masing dengan dunia maya. Ya, secara fisik kalian ada, tetapi secara batin kalian sudah masuk ke dalam dunia maya. Sibuk dengan Facebook, sibuk dengan WA, sibuk dengan internet, cari informasi. Itu merupakan suatu masyarakat 5.0. Kalau di dalam kehidupan era digitalnya industri 4.0. Itu pengertiannya ya. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Apa yang dipelajari dalam pelajaran informatika ini akan Ibu jelaskan di dalam minggu-minggu yang akan datang. Tugas kalian pada saat ini adalah ya, masih ingat yang Ibu jelaskan tadi, contoh informatika sehari-hari. Ada e-learning, e-banking, e-commerce, ada sistem layanan mahasiswa, ada booking online, video call, ada interest research planning, ada transaction processing system. Ini sengaja tidak Ibu jelaskan terlebih dahulu. Kalian mencari penjelasan dan contoh tentang contoh kehidupan menggunakan informatika di kehidupan sehari-hari. Kalian cari ini semua penjelasan dan contohnya, terserah referensinya dari mana, dari blogger atau dari buku atau dari saudara atau dari teman. Kalian cari dulu ilmunya, kemudian minggu depan insyaallah Ibu jelaskan pada satu. Sebelum Ibu jelaskan, kalian terlebih dahulu mencari ilmu ini. Itulah sekolah penggerak. Sekolah penggerak bertitik pusat kepada siswa. Siswa yang mempelajari terlebih dahulu, baru guru memfasilitator apa yang kalian mengerti. Nah, anak Ibu, selamat belajar, selamat bekerja, selamat semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang satu apapun. Assalamualaikum.